Halo sahabat-sahabat ASN, baik itu CPNS ataupun P3K. Pada kesempatan kali ini saya akan share kepada teman-teman sekalian pembahasan mengenai seputar seleksi CPNS maupun P3K seperti itu. Jadi mulai dari bagaimana tips lolos seleksi dan juga bagaimana nantinya saya akan membedah ya soal-soal yang berkaitan dengan CPNS, baik itu DSKD, baik itu TWK, TIU, ataupun TKP. Dan juga bagaimana cara belajar yang efektif dan efisien seperti itu. Sehingga waktu kita mengerjakan soal itu uh, menjadi lebih efisien dan efektif seperti itu kawan-kawan. Nah, jadi tujuan saya membuat video ini sebetulnya juga untuk membantu sahabat-sahabat ASN ya, baik itu CPNS ataupun P3K, bagaimana bagaimana pembelajaran bisa lebih terarah dan juga lebih efektif seperti itu. Nah, kita ketahui bersama bahwa seleksi ASN, baik itu CPNS ataupun P3K, tahun 2026 nantinya itu bakalan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Karena apa? Karena uh, dari pengalaman sebelumnya, soal-soal itu dari tahun ke tahun akan lebih berbasis kepada kasus seperti itu kawan-kawan. Nah, jadi bukan hanya tentang hafalan-hafalan nantinya yang bakalan dipelajari, tetapi juga lebih kepada pemahaman teman-teman sekalian, lebih kepada analisis-analisis untuk menjawab persoalan-persoalan ataupun soal-soal yang akan diujikan pada waktu tes CPNS ataupun P3K nantinya. Jadi intinya strategi belajar jangan hanya cuma menghafal seperti itu, tetapi juga harus melatih logika dan pemahaman seperti itu. Seperti contoh soal yang saya siapkan, ini salah satu soal TIU seperti itu kawan-kawan. Nah, sebelum itu kita ketahui bersama bahwa di tes CPNS ataupun P3K nantinya, uh, dari tahun sebelumnya kita ketahui bersama bahwa ada 110 soal seperti itu. Jadi dalam 110 soal itu bakalan dikerjakan dalam tempo atau waktu 100 menit. Jadi target satu soal itu harus di bawah 1 menit supaya cukup menjawab soal dari 1 sampai 100 kawan-kawan. Nah, salah satu contoh soal yang saya siapkan, ini contoh TIU kawan-kawan. Jika X sama dengan P kali satu dan Y sama dengan P ditambah 1 maka A X A X lebih daripada Y, B X kurang daripada Y, C X sama dengan Y, dan D hubungan antara X dan Y tidak dapat ditentukan. Nah, sebetulnya apabila kita memahami soal-soal seperti ini, dalam tempo waktu kurang dari 1 menit pun kita dapat menjawab soal seperti ini, seperti itu. Nah, apabila kita dapat menghemat waktu kurang dari 1 menit, maka itu akan menjadi uh, tabungan kita ya. Waktu itu ibarat tabungan seperti itu, karena kita juga bakalan nantinya untuk bagaimana menjawab soal supaya waktu itu bisa hemat seperti itu kawan-kawan. Karena banyak teman-teman CPNS ataupun P3K yang gagal lolos karena mereka kalah oleh waktu seperti itu. Waktunya tidak cukup. Jadi ke pembahasan soal kawan-kawan. Nah, di soal tadi kan X sama dengan P dikali satu dan Y P ditambah 1 ditambah 1. Nah, kita misalkan 0. Nah, jadi langsung saja tuh teman-teman. Jadi X sama dengan P kan kita rubah ke 0 tadi. Jadi 0 dikali satu sama dengan 0. Karena berapapun angka, jika dikali dengan 0, maka hasilnya adalah 0 seperti itu. Jadi kita ketahui X sama dengan 0 jika P-nya sama dengan 0. Nah, kita ke Y teman-teman. Y kan sama dengan P ditambah 1 ditambah 1.
P kita umpamakan 0, jadi 0 ditambah 1 sama dengan 2 seperti itu. Jadi jika perumpamaannya P sama dengan 0, maka X-nya adalah 0 kawan-kawan. Y sama dengan 2. Nah, jadi jawabannya X lebih kecil daripada Y seperti itu. Nah, itu jika P-nya sama dengan 0. Coba kita ambil contoh lain. Bagaimana jika P sama dengan 2? Jadi X-nya, P kita rubah dulu ke 2. 2 dikali 1 dikali 1 sama dengan 2. Jadi X-nya sama dengan 2. Nah, Y, berapa nilai Y? Kita rubah P-nya ke 2. 2 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi nilai Y sama dengan 4. Jadi kesimpulannya X lebih besar daripada Y. X lebih kecil daripada Y atau Y lebih besar daripada X seperti itu. Kita kembali ke contoh soal. Nah, jadi kesimpulannya tadi kan yang kita dapatkan X lebih kecil daripada Y atau Y lebih besar daripada X. Nah, jadi jawabannya adalah B kawan-kawan. Jawabannya adalah B, X sama dengan lebih kecil daripada Y. Nah, jadi sebetulnya untuk contoh soal-soal seperti ini pun apabila kita paham dengan soal-soal seperti itu, maka kita bisa menyelesaikannya tanpa catatan seperti itu, tanpa mencatat seperti itu. Jadi kalau kita sudah di luar kepala, rajin latihan soal-soal seperti ini, maka ini akan berdampak besar dan juga kita bisa menghemat waktu untuk menyelesaikan soal-soal seperti pada kasus seperti ini, seperti itu kawan-kawan. Karena pada waktu seleksi nanti, satu soal pun itu akan sangat berharga bagi penentuan nilai-nilai, bagi penentuan nilai kawan-kawan sekalian. Oke, pada hari ini mungkin itu saja contoh soal yang kita bahas pada hari ini. Next nanti kita akan membahas soal-soal yang lebih intens dan yang lebih kompleks lagi kawan-kawan. Baik, terima kasih. Selamat sore. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.